Ah, Pak, permisi Pak. Iya, Pak. Boleh tanya Pak? Iya. Apa tadi Bapak lihat seorang kakek-kakek sama supirnya naik mobil sedan nunggu di sekitar sini? Kayaknya kakek-kakek yang kecelakaan tadi, Pak. Soalnya dia juga sama sopirnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus gimana keadaannya Pak? Parah nggak Pak? Lumayan parah, Pak. Kayaknya dia sekarat, Pak. Sekarang dibawa kemana Pak dia Pak? Dia apa sama orang lain Pak? Tadi sama sopirnya, Pak. Terus dibawa ke rumah sakit Pelita dekat sana, Pak. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Pak ya. Iya. Mari, Pak. Ya Allah, tolong selamatin Pak Harto. Karena cuma dia satu-satunya harapanku untuk menemukan anakku. Assalamualaikum, Fit. Pak Vita lagi nggak ada di rumah ya? Coba ke telepon aja deh. Siapa tahu udah menuju ke sini. Rido dari kemarin telepon terus, tapi aku nggak bisa angkat telepon dari kamu, Dok. Aku mau kamu ngelupain aku. Kok suara HP Vita di dalam? Berarti dia di dalam dong. Fit! Vita! Fit! Fit, ini aku Rido, Fit! Vita! Assalamualaikum! Vita! Kenapa ya Vita ya? Vita? Itu teleponnya kok nggak diangkat? Kenapa? Hah? Dari Rido ya? Udah angkat teleponnya. Kenapa sih? Aduh, ya ampun Vita. Mendingan kamu temuin tuh si Rido. Kasihan banget dia. Pasti dia panik deh. Kamu gak mau nemuin dia, gak mau ngangkat telepon. Kenapa sih? Kalian ini berantem ya? Saya mau coba ngelupain Rido, Bu. Nanti kalau dia capek, dia juga bakal pergi sendiri. Sebaiknya aku pulang aja. Mungkin Vita emang belum mau ketemu sama aku. Nanti coba aku telepon dia lagi. Maafin aku, Dok. Ini semua aku lakuin demi kebahagiaan Kak Fitri. Bapaknya sedang mencari anak. Dia pengen ketemu anaknya. Bagaimana kalau orang tua Rido menemukan Rido? Bagaimana kalau mereka mengambil Rido dari saya? Hah? Papa? Papa kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Papa nggak apa-apa. Papa terluka ya? Ayo kita ke dokter, Pak. Baju Papa penuh darah. Kenapa, Pak? Kamu adalah anak Bapak. Sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi anak Bapak. Pak. Kenapa sih, Pak? Sampai Papa terluka gini, ada apa? Ayo dong, Pak.
Papa ngomong kenapa? Manto! Ma, ini bukan darah Papa. Papa tidak terluka dan badan Papa tidak luka, Ma. Tapi hati Papa yang terluka sakit sekali, Ma. Siapa yang nyakitin kali ini, Pak? Alvan? Devano? Rido. Apa? Rido? Rido gak mungkin menyakitin Papa, Pak. Dia anak baik. Pasti Papa salah. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Papa cerita dong sama Mama. Apa yang dilakukan Rido sama Papa? Rido tidak pernah melakukan apapun terhadap Papa. Tapi mereka mau datang. Mereka mau mengambil Rido, Ma. Apa? Mereka siapa, Pak? Siapa yang mau ngambil Rido? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi, Pak. Rido anak kita. Mama nggak mau kehilangan Rido. Papa nggak akan biarin kan Rido diambil orang. Mama nggak mau kehilangan Rido, Pak. Papa juga tidak mau kehilangan Rido, Ma. Tapi Rido juga berhak mengetahui siapa orang tuanya. Kalau mereka mencari Rido, kita tidak bisa menghalangi mereka, Ma. Tapi mereka sudah mencelakakan Rido, Pak. Mereka tidak menginginkan Rido, tapi kenapa dia sekarang mau ambil Rido dari kita? Aku gak mau kehilangan Rido. Tapi tetap saja mereka orang tuanya, Ma. Dan kita tidak bisa memungkiri ini, Ma. Banyak juga yang konfirmasi soal transfer buat anak sekarat ini. Padahal mereka belum tentu kenal sama anak yang sakit ini. Ternyata gampang banget dapetin duit. Tinggal posting penggalangan dana, terus duit mengalir ke rekening. Saya bisa manfaatkan Fandi untuk dapatkan uang. Kenapa selama ini gak kepikiran ya? Padahal kan ini gampang banget. Ma, Fandi boleh ketemu nenek sama kakek nggak? Nggak perlu. Buat apa? Kamu ketemu mereka tuh buat apa? Nggak ada manfaatnya. Yang ada mereka cuma bisa kasih pengaruh buruk buat kamu. Sebentar doang, Ma, please. Nggak. Ayo masuk. Sini masuk. Fandi, dengerin ya. Sekarang langsung ganti baju kamu dan langsung kerja MPR. Dan jangan pernah sebut orang tua nggak tahu diri itu lagi. Ma, kenapa sih Fandi gak boleh ketemu kakek sama nenek? Kamu bisa nggak sih jadi anak jangan nanya terus. Jadi anak kita harus nurut. Orang tua ngomong enggak ya enggak. Jangan mau jadi durhaka. Kamu mau? Ayo. Sekarang saya tinggal dandanin dia biar kayak anak yang sakit parah. Fandi, coba sini mukanya. Sini mukanya. Ngapain? Ini mah Fandi kan anak laki-laki, masa dindandanin sih? Gak mau. Fandi, diam. Diam. Kamu nurutin aja mama, ya? Nurut. Jangan sampai kamu jadi anak durhaka. Permisi, Mbak. Iya, Pak. Saya mau tanya pasien atas nama Pak Harto, korban kecelakaan. Dia ada di ruangan mana ya? Sebentar saya cek ya, Pak.
Pak Harto ada di ruangan ICU, Pak. Mawar 202. Itu di sebelah sana, Pak. Oke, makasih ya Mbak. Keluarganya Pak Harto? Ya dok, saya kenalannya Pak Harto. Bagaimana keadaan beliau dok? Pak Harto saat ini masih koma keadaannya. Karena beliau mengalami luka dalam di otaknya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya Allah, Bapak. Kita sebaiknya banyak berdoa supaya Pak Harto bisa melewati masa kritisnya. Indri, kamu yang sabar ya. Lagi-lagi dia menemui perempuan itu. Betul-betul tidak ada malunya memeluk perempuan itu di depan ruang ICU. Tapi begitu ditanya pasti nggak mau ngaku. Ini benar-benar nggak bisa dibiarin. Perempuan itu nggak akan terus bisa merebut suamiku. Bagus ya Papa, bagus. Enak-enaknya mesraan di sini. Kamu sadar nggak sih? Saya sudah mengangkat derajat kamu. Sekarang kamu udah enak posisinya. Kamu peluk-pelukan sama perempuan muda kayak gitu. Ma, jangan bikin keributan di sini. Malu dilihat orang. Malu kamu bilang? Malu? Kamu nggak malu kan peluk-pelukan sama perempuan ini? Indri, maafkan istri saya. Dia udah salah sangka sama kamu. Papa, ngapain kamu? Ngapain kamu minta maaf sama dia? Kamu tuh minta maaf sama saya. Pembohong kamu. Ma, dengerin. Ayahnya baru saja tertimpa kecelakaan. Gak seharusnya mama kayak gitu sama dia. Nuduh sembarangan. Udah, ayo kita keluar dari sini. Ngapain? Udah Papa tuh udah ketangkep basah. Papa tuh ngaku aja kalau Papa selingkuh sama perempuan itu. Ngomong apa sih kamu sembarangan? Ngelantor aja bisanya. Ngelantur apa, Pak? Selama ini aku udah setia sama Papa. Aku gak berbuat macam-macam sama Papa. Ini balasan Papa sama aku. Ya sudah. Kalau kesimpulan kamu seperti itu, untuk apa lagi kita bicara? Kamu juga gak akan pernah ngerti. Gak akan pernah mau dengerin penjelasan aku. Iya karena Papa tidak pernah memberikan penjelasan apa-apa sama Mama. Papa bohong. Aku berani bersumpah demi anak kita, Diva. Kalau aku gak ada hubungannya sama perempuan itu. Baik, sekarang Papa bersumpah demi Diva yang lagi hamil. Bersumpah aja, Pak. Benar kan kata Papa? Benar kan? Percuma Papa ngomong apapun. Karena kamu tidak pernah mau dengar. Mendingan sekarang kamu tenangin diri. Nanti kalau pikiran kamu sudah waras lagi, sudah tenang hati kamu, baru kita ngomong. Papa, Mama gak mau selesai sekarang juga. Pak, tunggu. Buka pintunya, buka, Pak. Papa, Pak tunggu. Kita harus selesaiin sekarang, Pak. Pak. Ma, kenapa sih Fandi disuruh pakai kursi roda? Fandi kan gak sakit. Kamu mau ketemu kakek sama nenek kamu nggak? Hah? Mau. Kalau emang kamu mau ketemu, kamu nggak boleh turun dari kursi roda ini dan kamu nggak boleh bilang sama mereka kalau tadi mama make upin kamu. Tapi kenapa aku pura-pura? Berbohong kan dosa. Nah ini. Kalau kamu kebanyakan nanya, kebanyakan protes, lebih baik kamu mama kurun di kamar, kamu nggak usah keluar rumah. Ma, jangan hukum Fandi, Ma. Fandi mau ketemu kakek dan nenek. Kalau gitu, kamu harus bikin kesepakatan dulu sama mama. Kamu nggak boleh turun dari kursi roda ini dan kamu nggak boleh bilang macam-macam ke mereka. Ngerti? Iya, Ma. Kok Vita gak ngabarin ya? Coba aku telepon lah. Diangkat juga lagi. Oh iya, coba aku telepon Fitri kali ya. Pasti dia tahu. Rido, ngapain dia telepon?
Halo? Halo Fit. Kamu lagi di mana? Biasalah, aku lagi kerja. Kenapa? Kamu mau ngajak ketemuan aku ya? Bukan Fit. Aku mau nanya soal Vita. Vita kemana ya? Apa dia lagi ada masalah? Vita kayaknya nggak kenapa-napa deh, Dok. Kenapa kamu ngomong gitu? Iya, soalnya aku telepon dia nggak diangkat. Aku WA juga nggak dibales. Terus aku temuin di rumah Bu Desi, dia nggak mau ketemu sama aku. Dia kenapa sih? Kamu tenang aja ya. Vita itu nggak kenapa-napa. Mungkin dia lagi sibuk kali, makanya dia nggak balas WA kamu atau angkat telepon kamu. Tadi juga aku habis telepon sama Vita kok. Fit. Dok, udah dulu ya. Mbak Diva manggil aku nih. Oh yaudah, makasih Fit ya. Ya. Kalau Vita kenapa-napa, kenapa telepon aku nggak diangkat ya? Papa benar. Rido memang bukan anak kita. Dia dari kecil sama kita. Tapi dia punya orang tua. Papa tahu di mana orang yang ditabrak tadi? Di rumah sakit mana, Pak? Supir yang membawanya tadi, dia menyarankan dibawa ke rumah sakit Pelita, Ma. Ya udah, sebaiknya kita temuin ke sana ya, Pak. Ma, Papa tidak mau memberitahukan ke Rido dulu. Sebelum Papa ketemu sama orang itu, Papa tidak mau memberikan keterangan palsu terhadap Rido. Sebelum Papa tahu siapa ayah kandung Rido.